Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan pagi hari ini, renungan saya bawakan dengan judul dipanggil sebagai imam dan raja. Terambil dari 1 Petrus 2 ayat 9. Firman Tuhan katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan, kita bersyukur kita dipanggil sebagai imam dan raja bagi Allah anaknya. Kalau di perjanjian lama, imam dan raja itu terpisah. Ada fungsi masing-masing, kecuali Imam Melkisedek adalah gambaran Yesus Kristus. Kalau kita lihat di perjanjian lama, apa sih tugas imam itu? Ada juga sebagai nabi, ada sebagai raja. Kalau nabi, dia mewakili Allah untuk menyampaikan pesan-pesan kepada umatnya. Tetapi imam adalah mewakili jemaat untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Kalau raja adalah hampir sama dengan nabi ya, dia dipakai Tuhan untuk melakukan tugas apa yang harus dikerjakan bagi jemaat Tuhan. Kalau kita lihat di perjanjian lama, imam itu kira-kira tugasnya apa gitu ya. Tapi pasti kita sudah baca banyak ya di firman Tuhan bahwa imam itu kalau dia mempersembahkan korban, jika kalau kita lihat banyak ya, ada 5 korban bakaran, korban keselamatan, korban sajian, penebus dosa, ya. Jika umat Tuhan, ya bangsa Israel, mereka berdosa, melakukan kesalahan, mereka pasti datang kepada imam dengan membawa binatang. Apakah itu domba, apa itu kambing, apakah itu lembu, tergantung aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, jika umat Tuhan datang kepada imam dengan membawa binatang, tentu imam itu yang diperiksa apa orangnya yang berdosa atau dombanya. Tentu dombanya dicek apakah domba itu layak, tidak bercacat, dan setelah itu bila diperiksa maka orang tersebut yang berdosa, yang bersalah menumpangkan tangan di kepala binatang itu, dan artinya transfer ya, dosa orang yang bersalah transfer ke binatang itu, dan ketidakbercacatan yang ada pada binatang itu ditransfer kepada orang tersebut, dan setelah itu barulah imam mempersembahkan binatang itu kepada Tuhan untuk dosa dan kesalahan daripada orang yang datang itu. Kalau kita lihat bagaimana, padahal yang berdosa datang bawa binatang, berarti dombanya yang dilihat, bukan orang yang bersalahnya diperiksa, tapi dombanya catat apa tidak. Nah, kalau kita di perjanjian baru itu bagaimana ya? Apa yang kita persembahkan? Jika ada orang datang kepada kita sebagai hamba Tuhan, ya, ketika kita lihat dia bersalah, apakah kita langsung melihat kesalahannya atau melihat korban Yesus di atas kayu salib? Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Apakah kita langsung
mengatakan kepada orang itu, kamu berdosa, kamu salah. Yang seharusnya kita melihat kepada Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan semua dosa di atas kayu salib. Sehingga dengan cara apakah kita untuk datang kepada Tuhan untuk orang itu? Kita melihat dari bagaimana Tuhan Yesus melayani umat yang datang kepada Dia. Kalau umat yang berdosa, yang bersalah, yang sakit, akan berbeda dengan orang Farisi, ahli Taurat, Saduki datang kepada Yesus. Akan berbeda perlakuannya. Jadi kalau di zaman perjanjian lama, sebagai imam, kalau dia melakukan, dia bertindak sebagai raja, akan ada akibatnya. Seperti Raja Uzia. Ketika dia sebagai raja datang ke tempat persembahan, padahal imamnya sudah melarang, jangan. Tetapi karena dia sebagai raja, dia merasa hebat. Karena dia punya keputusan sebagai raja, dia lakukan sebagai posisi imam. Apa yang terjadi? Dia mengalami kusta sampai akhirnya pada kematiannya juga dia mengalami kusta. Juga kalau kita lihat Raja Saul, ketika dia mempersembahkan, dia ditegur juga sama Imam Samuel. Apa yang terjadi? Kerajaannya hancur. Kecuali Daud ya, ada Daud di mana ada kisah di mana Daud membawa apa namanya itu dia kan memakai baju efod juga. Dia di sana hidup sebagai kasih karunia, dia juga bersalah. Banyak hal yang tapi dia di sana sebagai raja mengerti hati Tuhan, dia menerima belas kasihan. Ketika dia membawa tabut perjanjian itu, dia memakai baju efod, tapi itu pengecualian. Tetapi kalau kita lihat gambaran kita di perjanjian baru, kita melihat bagaimana sikap seperti Yesus ya. Ketika Yohanes Pembaptis di penjara, dia utus 2 muridnya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan, apakah engkau yang ditunggu? Yesus bagaimana dia menanggapi daripada Yohanes Pembaptis itu? Apakah dia marah? Apakah Tuhan Yesus berkata, oh kamu nggak tahu siapa saya? Bukan. Tapi kita belajar bagaimana Yesus menegur atau menyampaikan kepada kedua muridnya. Apa dikatakan? Katakan kepada Yohanes Pembaptis, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh bangkit, orang mati bangkit, orang yang tuli mendengar. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku. Dikatakan seperti itu. Berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Luar biasa ya firman Tuhan ini. Bagaimana sikap Yesus juga ketika diperhadapkan seorang wanita berzina. Apakah dia langsung berkata, laksanakan seperti apa yang kata hukum Taurat? Apakah seperti itu? Tidak. Dikatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Karena kita percaya kekuatan Allah ada di Injil, berita daripada kabar baik itu. Kita belajar juga bagaimana Rasul Paulus ketika menegur jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus begitu kompleks masalahnya. Apakah dia marah-marah, menyalahkan, menghakimi? Tidak. Dia berkata bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Roh Kudus ada di dalam kamu. Dan kamu sudah dibeli lunas oleh darah Yesus Kristus. Dan tubuhmu bukan milik kamu lagi.
adalah tubuhmu adalah milik Kristus. Luar biasa. Kita belajar sebagai imam di perjanjian baru ini banyak hal yang kita lihat bagaimana sikap daripada Rasul Paulus, bagaimana sikap Yesus. Dan kita boleh melihat juga sebagai raja. Kalau di Pengkhotbah 8 ayat 4 dikatakan bahwa kita raja berkuasa, artinya sebagai raja apapun keputusannya dilaksanakan. Artinya dia punya otoritas, kuasa untuk mengeluarkan titah, dan itu harus dilakukan. Nah, dikatakan di Wahyu 1 ayat 6 bahwa Tuhan membuat kita suatu raja, kerajaan. Dibuat kita menjadi kerajaan dan imam. Itu luar biasa. Artinya kita sudah menerima dua sekaligus. Kalau di perjanjian lama hanya satu. Tapi kita dipakai Tuhan. Kenapa kita sebagai anak Tuhan dikasih imam dan raja dua? Karena Yesus adalah imam besar, dia raja di atas segala raja. Dan kita di bumi ini dikatakan mengekspresikan, mencerminkan Tuhan. Artinya sebagai imam dan raja bagi dia. Maka kita sebagai raja sungguh diberikan otoritas perkataan. Perkataan kita adalah punya kuasa. Makanya firman Tuhan katakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Dan firman Tuhan katakan, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman yang dipercayakan kepada kita. Jadi sikap kita sebagai raja di perjanjian baru, yaitu kita sebagai anak Tuhan. Dalam doa-doa kita, memperkatakan sesuatu di bumi ini sudah semakin gelap. Kita tidak boleh biarkan. Kita harus perkatakan sebagai raja bagi dia dalam doa-doa kita dengan iman kepada Tuhan. Apa yang sekarang kita doakan, kita lihat kondisi bangsa kita, kota kita, dan bahkan dunia ini. Gereja Tuhan dipakai sebagai wakilnya Tuhan, mencerminkan Tuhan, yaitu sebagai imam dan raja bagi dia. Kita harus percaya apa yang kita doakan. Itu terjadi karena sesuai firman Tuhan yang kita doakan. Kehendak Tuhan ada damai sejahtera sukacita. Kita bersyukur kita dipakai oleh Tuhan sebagai imam dan raja. Kalau di perjanjian baru, perjanjian lama, kalau dia sebagai raja, maka juga sebagai imam, bertindak sebagai imam ada konsekuensinya. Karena memang di perjanjian lama ya Yesus belum ada di sana sebagai penebus. Tetapi semua itu gambaran kepada Yesus yang dianugerahkan kepada kita. Kita adalah umat yang mencerminkan Yesus. Untuk apa kita dipakai sebagai imam dan raja? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Jadi sungguh luar biasa kita berdoa di pagi hari ini adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Kita sebagai imam di hadapan Allah, kita membawa persembahan pujian, penyembahan kepada dia, mengagungkan dia, meninggikan nama dia sebagai imam. Kita melakukan membawa persembahan itu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, yang tak bercacat. Dan sebagai raja, kita memperkatakan, mendeklar bahwa doa-doa kita percaya sudah didengar dia. Makanya dikatakan firman Tuhan, apa yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Artinya, apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kondisi dunia ini yang semakin gelap, kita tidak izinkan. Kita perkatakan Indonesia ini adalah milik Tuhan. Suku-suku bangsa adalah milik Tuhan. Darahnya sudah tercurah atas bangsa kita. Dan sebagai imam, terus kita meninggikan nama dia.
melakukan pekerjaan iman di bumi ini. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama Dia, meninggikan nama Dia. Sehingga imam dan raja sungguh tergenapi, mencerminkan kehidupan kita di bumi ini. Terpujilah nama Tuhan. Renungan firman Tuhan di pagi hari ini saya sampaikan bahwa kita adalah imam dan raja bagi Dia di bumi ini, sehingga bumi ini penuh kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa.